Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian diberikan kesehatan, keselamatan, dan semangat terus belajar di era pandemi. Jangan lupa kalian tetapkan protokol kesehatan. Yang pertama, silakan kalian pakai masker karena masker akan melindungi kalian. Yang kedua, jangan lupa kalian cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, kalian jaga jarak minimal 1 meter. Anak-anakku semua yang ibu sayangi, kita berjumpa kembali dalam hari ini. Anak-anak, pembelajaran kita adalah materi prakarya pada aspek pengolahan kelas 9, hasil samping dari bahan peternakan dan perikanan, bersama saya, Bu Betty dari SMP 1 Surabaya. Pembelajaran hari ini anak-anak biar lebih semangat lagi, ayo kita bersama-sama mengucapkan salam prakarya. Masih ingat kalian bagaimana salam prakarya anak-anak? Salam prakarya, cerdas, kreatif, dan inovatif. Anak-anakku semua, sebelum kalian memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kalian siapkan alat-alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi penting yang hari ini Ibu sampaikan. Jangan lupa pula, supaya pembelajaran hari ini bisa lancar dan ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, untuk kompetensi dasar hari ini adalah sedangkan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama tujuannya adalah mengidentifikasi jenis-jenis hasil samping dari perikanan dan peternakan. Kemudian yang kedua anak-anak, kalian nanti bisa mengidentifikasi produk-produk makan apa saja sih dari hasil samping perikanan dan peternakan. Yang ketiga adalah kalian bisa menyebutkan alat-alat bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan hasil samping dari perikanan dan peternakan. Yang keempat anak-anak, kalian nanti bagaimana taunya, tahap-tahapannya, teknik-tekniknya dalam proses pengolahan makanan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Coba kalian perhatikan beberapa gambar yang Ibu tayangkan berikut. Yang pertama anak-anak, masakan dari ceker ayam. Coba siapa yang tahu anak-anak? Dari gambar yang pertama ini, pernahkah kalian merasakan yang namanya masakan ceker ayam? Sedangkan gambar yang kedua adalah sate cecek atau kita kenal dengan sate kulit sapi. Anak-anakku sekalian, coba dari gambar ini, apakah pernah merasakannya? Apakah pernah menjadi menu makanan kalian sehari-hari? Oke, kalau sudah pernah merasakan, gimana yuk rasanya? Enak bukan? Anak-anakku sekalian, dari kedua gambar ini, coba kalian perhatikan. Kedua gambar ini merupakan produk makanan dari hasil samping peternakan. Anak-anakku sekalian, sebenarnya
hari ini yang akan Ibu bahas lebih lanjut adalah apa sih sebenarnya pengertian dari hasil samping? Pengertian hasil samping adalah sisa-sisa dari peternakan dan perikanan yang selain produk utamanya yaitu daging. Kemudian jenis-jenis apa sajakah yang produk hasil samping itu? Jenis-jenis hasil samping dari perikanan dan peternakan, yang pertama adalah ceker ayam. Sedangkan yang kedua, anak-anak, tulang sapi. Sedangkan jenis yang ketiga adalah kulit sapi. Jenis yang keempat adalah kepala kakap. Jenis yang kelima adalah kulit ikan lele. Sedangkan yang terakhir adalah kulit atau kepala udang. Anak-anakku semuanya, Ibu akan memberikan hanya 6 contoh dari hasil samping perikanan dan peternakan. Coba nanti kalian di rumah cari jenis-jenis hasil samping lainnya. Setelah kalian mengetahui apa sajakah jenis-jenis hasil sampingnya, maka kita akan lihat produk-produk apa sajakah yang dihasilkan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Yang pertama adalah ceker ayam, atau kita kenal keripik ceker ayam. Keripik ceker ayam ini berasal dari hasil samping ceker ayam. Kemudian yang kedua, coba kalian lihat. Yang kedua adalah sop iga. Lihat gambar ini anak-anak. Sop iga ini berasal dari tulang sapi. Kadang ada kita menemui yang namanya sop kepala kakap. Kemudian yang ketiga adalah kerupuk rambak. Ayo, siapa yang tahu kira-kira kerupuk rambak ini berasal dari apa anak-anak? Iya, betul sekali. Kerupuk rambak ini berasal dari kulit sapi. Kemudian yang berikutnya adalah petis kepala udang. Coba lihat gambar ini anak-anak. Nah, yang terakhir adalah keripik kulit ikan lele. Ada yang pernah menjumpai di sini? Nah, anak-anak, produk-produk ini yang pernah Ibu berikan ke kalian ini masih banyak lagi macamnya di pasaran. Nanti coba kalian lihat, atau kalau kalian pergi ke supermarket, coba kalian amati satu-satu. Kira-kira apa saja sih produk makanan dari hasil samping perikanan dan peternakan yang kalian akan jumpai nanti. Anak-anakku sekalian, kita akan membahas alat-alat persiapannya, kemudian alat-alat pengolahannya, alat-alat penyajiannya, serta metode pengolahan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Yang pertama adalah alat persiapannya. Ada beberapa macam anak-anak alat persiapan yang dipakai dalam pengolahan hasil samping perikanan dan peternakan. Yang pertama, coba kalian lihat. Ini adalah gambar dari telenan. Apa sih fungsi telenan? Telenan ini biasanya digunakan untuk memotong-motong hasil samping. Misalnya, contoh, kita motong ceker. Alat pengolahan yang kedua adalah, coba kalian perhatikan. Yang kedua ini adalah baskom. Apa sih fungsi baskom? Nah, baskom ini dipakai untuk menaruh dari bahan hasil samping tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah tempe. Coba kalian lihat. Pernah lihat tempe belum?
Nah, tempe ini biasanya dipakai untuk menjemur dari hasil kulit ikan lele. Selanjutnya anak-anak, yang berikutnya adalah blender. Coba kalian lihat ini blender. Siapa yang tahu fungsi dari blender? Nah, blender ini biasanya digunakan untuk menghaluskan dari bumbu-bumbu yang akan kita pakai memasak dari hasil samping. Berikutnya anak-anak, untuk alat pengolahan selanjutnya adalah ulekan dan muntu. Coba kalian lihat ini. Ulekan dan muntu ini, nah ini juga hampir sama fungsinya seperti blender, menghaluskan bumbu-bumbu yang akan kita pakai dalam proses pengolahan. Selanjutnya anak-anak, gelas ukur. Nah, kalau gelas ukur ini kalau sudah mahir dalam memasak tidak perlu sebenarnya. Tetapi kalau kita pengen nanti hasilnya enak ya, terus sesuai dengan takaran, maka ini kita pakai gelas ukur. Itu tadi adalah beberapa alat-alat persiapan yang kita pakai dalam proses pengolahan. Kemudian alat-alat pengolahannya ada apa saja sih? Nah, yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah panci. Nah, siapa yang pernah lihat panci? Nah, panci ini biasanya digunakan untuk mengukus ya. Mengukus apa saja kira-kira Ibu? Nah, ini bisa digunakan untuk mengukus pepes, bisa ya, baik pepes rempela ya kan, atau ampela. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wajan. Wajan ini biasanya kita pakai untuk menggoreng ya. Contohnya kalau kita hubungkan tadi dengan hasil dari peternakan dan perikanan, kita contohkan untuk menggoreng kerupuk rambak. Nah, ini kita bisa pakai alat pengolahnya yaitu berupa wajan. Kemudian berikutnya kita pakai yang ketiga adalah irus. Nah, biasanya kalau kita masak sop iga, untuk mencicipinya dan untuk mengaduknya kita menggunakan irus. Dan yang terakhir adalah sodet. Sodet ini juga bisa dikombinasi dengan wajan. Ya, ketika kita menggoreng, kita selain membutuhkan wajan, juga membutuhkan sodet untuk membolak-balikkan hasil olahannya. Anak-anakku sekalian, setelah kalian tahu alat-alat persiapan dan alat-alat pengolahan, kira-kira kalau pengen hasilnya bagus, kemudian kalau misalnya kita pengen jual, kemudian hasil jualnya lebih tinggi, kira-kira apa yang harus kita persiapan? Ayo, siapa yang tahu? Anak-anakku sekalian, kita akan bahas terkait dengan alat penyajian serta alat pengemasannya. Di sini anak-anakku, coba kalian perhatikan dari gambar berikut ini. Dalam proses penyajian anak-anak, kita mau menyuguhkan makanan biar makanan tersebut kelihatan menarik dan bisa menambah nafsu makan. Maka dari proses penyajian ini sebenarnya ada beberapa tujuan. Apa saja sih tujuannya? Tujuan dari penyajian ini yang pertama adalah 1. Menambah dari selera makan ya. Yang kedua adalah menambah estetikanya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengemasan. Sebenarnya kalau kita tidak untuk dijual, ini tidak perlu dikemas. Jika kita ingin menjual dari hasil olahan ini, maka kita sebaiknya mengolah dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya apa sih pengemasan ini? Pengemasan di sini adalah mempersiapkan makanan dengan tujuan mendistribusikan, baik itu untuk dijual, untuk disimpan, maupun untuk dikonsumsi. Apa sih tujuannya?
tujuan dari pengemasan adalah yang pertama, nanti supaya makanan yang kita makan tidak beracun. Kemudian yang kedua, kedap air, biar makanan yang kita simpan itu bisa tahan lama. Kemudian yang berikutnya, kalian nanti memiliki permeabilitas yang tinggi. Yang keempat adalah tahan panas. Kemudian yang kelima, kita usahakan dalam proses pengemasan itu mudah dikerjakan. Dan yang terakhir, ini yang paling kalian tunggu-tunggu, biasanya harganya murah. Ya, anak-anakku semuanya. Nah, dari sini anak-anak, kita akan membahas masalah metode pengolahan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Ada apa saja sih Bu kira-kira metode yang digunakan? Yang pertama, kita bisa pakai metode menggoreng. Misalnya kita mau menggoreng kerupuk rambak. Selanjutnya adalah kita rebus. Kita bisa mencontohkan, misalnya kita mau merebus sop iga. Selanjutnya, metode berikutnya adalah menumis. Misalnya kita memasak dari cecek tadi. Nah, cecek kita tumis. Berarti metodenya adalah ditumis. Kemudian dibakar. Kita misalnya punya hasil samping sate usus ayam. Berikutnya adalah dijemur. Nah, kita misalnya mau mengolah dari hasil kulit lele. Dan yang terakhir adalah mengukus. Misalnya kita mau mengolah pepes empela. Anak-anakku sekalian, ya ibu sayangi dan ibu banggakan, hari ini coba kita mau membuat sebuah produk yang sangat sederhana dan mudah kalian praktekkan, yaitu membuat produk kerupuk tulang ikan.